Halo Mamang Santuy, di episode kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Menu, dan langsung saja ke filmnya. Di awal film diperlihatkan ada dua sejoli yang akan pergi makan di sebuah restoran yang ada di pulau terpencil yang masih sangat asik. Dua sejoli itu bernama Led dan Margot. Lalu tak lama kapal pun datang, nampaknya mereka tidak sendirian Ternyata mereka akan makan di restoran yang sangat mewah. Tamu-tamu yang datang pun tidak sembarangan, seperti artis, sutradara, aktor dan lain-lain. Setelah beberapa menit berlayar, mereka pun sampai di pulau tersebut. Baru saja jalan beberapa langkah mereka pun sudah dijamu oleh pelayan yang sudah mengenal mereka semua. Tetapi ketika Led dan Margot, pelayan tersebut tidak mengenal Margot yang ternyata sebenarnya Margot tidak ada di daftar nama restoran, seharusnya pacarnya si Led. Karena pacarnya si Led tidak bisa ikut, sontak ia pun mengajak si Margot. Tidak hanya ikut, mereka pun diajak keliling pulau tersebut. Lalu mereka pun dibawa ke tempat pemanggangan sapi yang dipanggang berbulan-bulan. Selanjutnya mereka pun dibawa ke tempat tidur para September. Nampaknya para tamu menanyakan beberapa hal kepada pelayan, tetapi respon pelayan nampaknya tidak begitu bagus. Ketika menuju ke restoran di perjalanan, Margot dan Led melihat rumah dua yang ada di dekat hutan. Lalu tak lama mereka pun sampailah di tempat restoran yang mereka tuju. Ketika Margot mulai masuk ke dalam restoran, ia pun merasakan hal yang begitu aneh seperti pintu yang berbeda pada umumnya. Lalu satu persatu mereka pun mulai duduk di tempat yang sudah ada namanya masing-masing. Lalu pelayan pun memperingati untuk tidak memotret hidangan yang disajikan, karena hidangan itu sangatlah istimewa. Sampai-sampai mereka pun jangan menghabiskan makanan yang disajikan. Mereka cukup mencicipinya dan merasakannya, dan nampaknya Led sangatlah mengerti dalam masalah permasaan. Lalu makanan pembuka pun siap dimakan oleh mereka, tetapi di sisi lain ada sepasang laki-laki dan perempuan yang menyesal datang ke tempat itu karena merasa ada yang aneh. Lalu ada seorang pengusaha yang bercanda yang tidak penting. Lalu si Margot pun menyaran tentang restoran tersebut kepada si Led. Dan tibalah hidangan pertama. Di hidangan pertama diperlihatkan kepada September yang begitu teliti dalam penyajian menunya. Dan datanglah seorang ketua September yang nampaknya sangat begitu ahli dalam dunia makanan. Ia pun menjelaskan apa yang akan mereka makan. Di antaranya mereka akan lemak, garam, gula, protein dan lain-lain. Lalu ketua tersebut menegaskan agar cuma mencicipinya, jangan memakannya semua. Lalu para September pun mengantarkan makanan yang sudah siap. Nampaknya konsep dari makanan tersebut adalah pemandangan dari pulau itu sendiri. Lalu ketua September tersebut mengoceh lagi ke sana kemari yang menjadikan para tamu bertanya-tanya. Lalu si Led pun nampaknya terharu terhadap pidato ketua September yang tadi. Emang agak aneh si Led ini dari tadi ya Mamang. Ketika sedang berbincang-bincang si Led dan si Margot, datanglah pelayan yang menawarkan sebotol anggur untuk santapan mereka supaya terasa lebih enak. Dan nampaknya para tamu yang lain juga merasakan masakannya agak aneh dari yang lain, tetapi ada juga yang menganggap istimewa terhadap hidangan yang pertama ini. Lalu tibalah hidangan kedua. Hidangan tersebut namanya sajian roti tanpa roti. Emang agak aneh yang satu ini. Lalu para September pun mengantarkan hidangan tersebut dan tak hentinya ketua September terus berpidato yang aneh. Para tamu pun merasa aneh karena sajian roti tanpa roti cuman ada toppingnya saja. Sontak para tamu pun bertanya-tanya dengan pasangannya kenapa bisa koyo gini, karena mereka sudah membayar dengan mahal untuk pergi ke tempat seperti itu. Tetapi berbeda dengan yang lain, si Led malahan memuji makanan tersebut. Seolah-olah itu makanan istimewa yang pernah ada. Lalu diperlihatkan kepada seorang tamu yang diberikan sup yang sangatlah aneh. Pelayan pun berbicara kepada tamu tersebut.
Ini sajian yang sangat istimewa karena tamu tersebut yang paling istimewa. Lalu Waldo pemuda sukses yang menanyakan roti kepada pelayan tersebut, tetapi pelayan tersebut menjawab tidak Waldo. Lalu para pemuda itu menjawab mereka itu punya banyak uang, dan nampaknya pemuda tersebut ingin menyogok pelayan tersebut untuk sedikit roti. Lalu diperlihatkan kepada si Margot yang ditanya namanya oleh si Ketua September. Lalu Ketua September pun menghampiri nenek yang ada di pojok dari tadi. Lalu tibalah hidangan ketiga. Menu ketiga yaitu belum tahu. Menu yang sangat aneh di hadap para tamu. Tak bosannya Ketua September berpidato di hadapan para tamu. Lalu para tamu pun mencicipi hidangan tersebut, tetapi ada lukisan muka mereka sendiri di hidangannya. Para tamu pun mulai kebingungan atas di hidangannya. Lalu ada salah satu tamu yang menanyakan kepada pelayan. Pelayan pun menjawab itu adalah tortilla. Tetapi di sisi lain nampaknya si Margot tidak makan sekali hidangan ketiga itu. Lalu si Margot pun mencari toilet untuk merokok di WC, tetapi ketika akan mencari toilet si Margot pun dipanggil oleh pelayan, dan ditunjukkan toiletnya. Lalu ketika di dalam toilet ia melihat seseorang yang menyiapkan sayap yang begitu besar, tetapi tak lama Ketua September pun masuk tiba-tiba ke dalam toilet si Margot. Lalu ia pun menanyakan kepada si Margot, kenapa hidangannya tidak dimakan sama sekali. Lalu si Margot pun menjawab karena ia sudah kenyang. Lalu si Ketua September pun menegaskan kalau si Margot seharusnya tidak di sini. Lalu tibalah hidangan keempat. Lalu Ketua September pun memperkenalkan 1 September yang sangat setia kepadanya. Setelah pujian dilontarkan kepada si September itu, secara tiba-tiba September itu pun langsung menembak mulutnya sendiri, dan disitulah mulai podo panik para tamu. Lalu para staf dan pelayan di sono menenangkan para tamu. Mereka menyebut dengan santainya itu hanya bagian dari menu. Lalu menu keempat pun tiba. Menu keempat adalah sayuran presto, tetapi anehnya kepada Silet malah makan sojo, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lalu tiba-tiba ada sepasang tamu yang menginginkan pulang, tetapi nampaknya mereka dihalau oleh para pelayan, karena memaksa ingin keluar. Sontak si tamu itu pun dipotong salah satu jari tangannya. Memang ini film psikopat mamang-mamang, tetapi diperlihatkan kembali kepada Silet malahan makan terus. Mimin juga kesel melihat Silet mamang-mamang. Setelah tenang tamu di sono, si Margot malahan dipanggil oleh Ketua September. Lagi-lagi ia menanyakan kepada si Margot siapa namanya yang asli. September itu pun menegaskan karena para tamu di sono ada daftarnya, tetapi si Margot tidak ada, padahal si Margot menggantikan pasangannya Silet. Lalu si Margot pun diberi pilihan, mati bersama pelayan atau mati bersama tamu. Lalu ia diberi waktu 15 menit untuk menjawabnya. Lalu si Margot pun berpikir keras untuk pilihan itu. Di sisi lain para pemuda berencana untuk kabur di tempat itu. Lalu ketika ingin memecahkan Koco di sono, sepertinya Koco yang sangatlah kuat dan kedap suara, jadi tidak ada yang bisa menghancurkannya. Lalu muncullah seseorang yang ada di awang-awang yang memakai sayap yang tadi dilihat si Margot. Perlahan-lahan orang yang memakai sayap tersebut diturunkan ke dalam laut. Lalu si Ketua September pun atau kita sebut saja psikopat itu memaparkan kepada tamu itu adalah keheningan di saat orang yang memakai sayap tenggelam. Sangatlah orang yang diam-diam menghanyutkan. Lalu habislah waktu si Margot untuk memilih pilihan yang tadi. Lalu mereka berdua pun berbincang-bincang, tetapi Mimin juga tidak tahu apa yang dipilih oleh si Margot. Lalu tiba-tiba para tamu pun disuruh untuk keluar. Ketika sedang berkumpul ada seorang September perempuan yang memperkenalkan dirinya di hadapan para tamu. Lalu tiba-tiba September itu pun menusuk psikopat dan darahnya dioleskan ke seragam psikopat. Lalu psikopat pun memberikan waktu 45 detik kepada para tamu laki-laki untuk kabur sejauh mungkin. Tetapi anehnya lagi Silet malahan cilpeng gitu kata Mimin mah. Silet malahan berdiri tegak.
Ketika disuruh kabur oleh si Kopek baru kabur Silet. Lalu para tamu wanita dibawa masuk ke dalam untuk diberikan santapan yang lezat. Tetapi di sisi lain para lelaki masih berlarian sejauh mungkin. Para wanita pun nampaknya ingin menyogok September itu. Dengan iming-iming akan dibuatkan restoran supaya mereka bisa selamat. Tetapi September itu pun menolaknya mentah-mentah. Ia berbicara kematian adalah keinginannya. Lalu satu persatu para lelaki pun tertangkap. Lalu para tamu pun berkumpul lagi di tempat tadi. Tetapi Silet dengan cilpengnya masuk ke dalam dan langsung makan kembali. Lalu tak lama datang si Kopek dan menghampiri Silet. Dan ternyata alangkah kagetnya si Margot, bahwa Silet sudah mengetahui semua yang terjadi. Sontak si Margot pun sangatlah marah karena sudah dibohongi. Dan untungnya ada si staf di sono yang menenangkan di Margot. Lalu si Kopek pun memberi kesempatan kepada Silet untuk memberikan akses supaya bisa masuk ke dalam grup si Kopek dengan cara memasak yang enak. Dan ternyata nama asli Silet adalah si Tyler. Lalu si Tyler pun disuruh masak untuk membuktikan ia pantas atau tidak masuk ke dalam grup si Kopek. Dengan merasa paling beruntung si Tyler pun masak dengan cengengesan. Lalu tibalah saatnya si Kopek menyicipi masakan si Tyler. Dan ternyata masakannya tidak matang. Si Tyler pun sangatlah kaget. Lalu si Tyler pun disuruh masuk ke dapur, entah apa yang akan dilakukan si Kopek. Lalu Sing pindah kepada si Margot yang disuruh mengambil tong di rumah tua bersama pelayan. Alangkah kagetnya si Margot. Ketika akan keluar yang melihat si Tyler yang sudah tergantung di kamar mandi. Lalu para tamu pun protes kepada si Kopek karena ia datang ke pulau itu menggunakan uang dan kenapa jadi seperti itu. Ketika sesampainya di rumah tua, si Margot pun langsung masuk. Dan alangkah kagetnya si Margot melihat si pelayan sudah membawa pisau yang sangat panjang. Lalu si Margot pun berbicara dengan baik-baik kepada si pelayan, tetapi nampaknya tidak dihiraukan. Lalu seketika si pelayan pun menebas si Margot dengan pisaunya dan perkelahian pun tak terhindarkan. Untungnya si Margot pun sedikit bisa jurus campuran, dan perkelahian itu pun dimenangkan oleh si Margot, dan pelayan itu pun mati. Lalu si Margot pun membawa tong tersebut. Lalu tak lama datanglah Mimin sebut saja polisi, dan lalu tak lama polisi itu pun menodongkan pistol kepada si Kopek. Dan ternyata itu hanya pistol mainan, hanya untuk menyalakan lilin yang padam. Dilihatkan kepada tamu yang sudah pasrah dengan keadaan yang terjadi. Lalu entah apa yang ada si Margot, ia memesan burger keju. Lalu si Margot pun menanyakan kepada si Kopek apaan tahu berbagai macam keju. Dan ternyata ia sangat ahli dengan makan yang satu ini. Lalu tak lama si Margot pun langsung dibuatkan oleh si Kopeknya langsung. Lalu burger kejunya pun dimakan oleh si Margot, tetapi ia tidak menghabiskannya karena ia terlalu kenyang. Dan alangkah bahagianya ia diperbolehkan pergi oleh si Kopek dan dikasih hadiah pula oleh si Kopek. Mimin juga aneh kok bisa gitu, bisa seperti itu. Lantas si Margot pun langsung keluar dengan menengok para tamu yang lain. Setelah Margot keluar, para tamu pun diberi hadiah satu persatu. Lalu para September pun menaburkan selai atau apalah, dan satu persatu tamu pun diberi baju bom yang lumayan bagus, dan diberi penutup kepala yang terbuat dari coklat. Di waktu yang bersamaan si Margot yang berusaha menyalakan mesin kapal, dan si Kopek pun mengambil arang api yang masih menyala. Ketika si Margot berhasil menyalakan api tersebut, di situ juga si Kopek menjatuhkan arang ke selai yang sudah berserakan di mana-mana, dan sedikit demi sedikit tempat itu pun merembetkan api, dan sampai kepada para ramu dan alhasil tempat itu meledak.
dan endingnya di Margot lah yang selamat karena ia tidak ada nama di daftar menu tersebut.